semua limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan nikmat yang paling utama yang senantiasa harus kita syukuri dalam setiap saat hidup kita adalah nikmatul iman. Karena hingga detik hari ini kita masih dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ditakdirkan oleh Allah menjadi bagian daripada orang-orang yang beriman kepadanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga iman kita, senantiasa menjaga hidayahnya buat kita semua, hingga kita nanti bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan tetap beriman dan husnul khatimah insyaallah. Kemudian tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan mengkaji atau membahas tentang tema bagaimana caranya bahwa ibadah kita senantiasa menjadi barokah di dalam hidup kita. Dan insyaallah nanti sedikit saya singgung tentang bagaimana keadaan saudara-saudara kita di Gaza sana. Karena bagaimanapun juga bahwa kita sangat khawatir tentang keadaan mereka, juga khawatir tentang keadaan kita sendiri. Hadirin sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka memiliki orang-orang dekatnya, jamaah intinya. Maka kalau Nabi Isa ada disebut Al-Hawariyun, maka kemudian Nabi Muhammad SAW, maka sahabat-sahabat dekatnya itu disebut dengan sahabat itu, sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka banyak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pengikut Nabi Muhammad. Maka banyak di antara ayat-ayat itu yang mencatat bagaimana keutamaan para sahabat-sahabat Nabi ini. Dan ini akan menjadi contoh teladan bagi kita semua, karena kita juga mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka kita bisa melihat dan bercermin bagaimana dahulu orang-orang pertama yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka di antara ayat Al-Quran yang membicarakan tentang keutamaan mereka, salah satunya adalah di surah At-Taubah ayat yang ke-100. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang pertama beriman kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu para sahabat-sahabat itu, minal muhajirin, dari kalangan muhajirin, wal ansar, dan dari kalangan ansar dari Madinah, walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat-sahabat Nabi dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu an. Maka kemudian Allah mengatakan Allah ridha kepada mereka semua, dan mereka pun ridha kepada Allah. Maka salah satu yang dijelaskan oleh ulama adalah ridha dari Allah itu menunjukkan tentang kebaikan yang sangat utama, kebaikan yang sangat agung. Ketika Allah sudah ridha kepada seorang hamba, maka sebenarnya urusan sudah selesai. Maka dia dicatat oleh Allah sebagai hamba yang baik, dan insya Allah di antara bentuk keridhaan Allah yang paling besar itu adalah maka dia dijamin masuk surga. Itu ridha. Jadi kalau Allah misalnya ridha kepada kita, maka boleh jadi adalah karena kita hamba-hamba yang baik, baik ibadahnya, baik akhlaknya, baik ilmunya dan sebagainya. Maka Allah ridha dengan kita. Nah, itulah sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu maka para sahabat-sahabat pun mengerti, sebagaimana kita juga dijelaskan oleh para ulama kita, bahwa iman itu sifatnya naik dan turun. Iman yang telah ada di dalam dada kita, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana rezeki-rezeki yang lain, sebagaimana rezeki harta benda kita, sebagaimana rezeki keluarga kita, sebagaimana rezeki semua yang kita dapatkan di dunia ini, bisa bertambah rezeki itu dan bisa berkurang, bahkan bisa hilang.
Maka iman pun sama. Karena iman adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa naik dan bisa turun, tergantung bagaimana kita menjaga iman tersebut. Bahkan ada yang akhirnya kehilangan iman itu. Dulu di kalangan di antara sahabat Nabi ada yang ketika beriman, ada yang bernama Musailimah Al-Kadzdzab. Musailimah, dia beriman kepada Rasulullah SAW, tapi akhirnya tidak dirawat. Akhirnya ada takbir bahwa imannya hilang, maka dia murtad. Maka disebutlah dengan atau dijulukilah dengan Musailimah Al-Kadzdzab. Sahabat Nabi, pernah menjadi sahabat Nabi dan akhirnya kemudian murtad. Jadi kita pun akan mengalami sama kalau kita tidak menjaga iman kita. Maka para sahabat-sahabat Nabi itu, bagaimana cara mereka menjaga iman yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ada riwayat-riwayat yang sangat banyak disebutkan bahwa di antara mereka ketika bertemu dengan sahabat yang lain, salah satunya adalah